Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Putri, kelas A, Ilmu Administrasi Bisnis 2019 dengan NIM 19671411008 akan membawakan materi komponen Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Salam, SPD, MPD. Sistem informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Bodnar dan Hopwood menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Untuk melakukan siklus ini, maka dibutuhkan komponen-komponen tertentu. Siklus ini dikenal dengan siklus pengolahan data atau siklus informasi. Dari gambar tersebut diketahui bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data diperlukan 3 buah komponen, yaitu komponen input, komponen model, dan komponen output. Data yang belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung dapat diolah. Pada umumnya, data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data ini disimpan dalam bentuk basis data. Data yang ada di basis data ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extended Data Processing Life Cycle. Sistem informasi memiliki 6 komponen, yaitu 1. Komponen input, 2. Komponen model, 3. Komponen output, 4. Komponen teknologi, 5. Komponen basis data, dan 6. Komponen kontrol. 1. Komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. 2. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematika untuk menghitung unit yang harus dipesan. 3. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. 4. Komponen teknologi. Komponen teknologi merupakan komponen yang penting di dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh.
Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Komponen ini mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Ada dua kategori dalam komponen teknologi, yaitu 1. Teknologi sistem komputer, yang merupakan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, teknologi sistem telekomunikasi. 5. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. 1. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data. 2. Simpanan permanen untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. 3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. 6. Komponen kontrol. Mikhail menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau General Control System dan sistem pengendalian aplikasi atau Application Control System. Pengendalian secara umum terdiri dari 1. Pengendalian organisasi, 2. Pengendalian dokumentasi, 3. Pengendalian perangkat keras, 4. Pengendalian keamanan fisik, 5. Pengendalian keamanan data, dan 6. Pengendalian komunikasi. Adapun pengendalian aplikasi terdiri dari 1. Pengendalian masukan atau input control, 2. Pengendalian proses atau processing control, 3. Pengendalian keluaran atau output control. Kesimpulan, sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu 1. Komponen input atau komponen masukan. Yang kedua, komponen model. Yang ketiga, komponen output atau komponen keluar. Yang keempat, komponen teknologi. Yang kelima, komponen basis data. Dan yang terakhir, komponen kontrol atau komponen pengendalian.